Jika ingin dihargai, maka cobalah untuk menghargai orang lain terlebih dahulu. Dan selalu ingat bahwa mulutmu adalah harimaumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan waktu untuk merasakan nikmatnya udara segar, nikmatnya indahnya alam, dan diberikan waktu untuk mensyukuri atas apa yang kita punya di dunia. Perkenalkan, saya Adrian Dwi Agniko, saya merupakan mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan informasi dan memberitahu lebih lanjut mengenai etika digital. Dan subtopik pada hari ini yaitu etika digital ketika kita bermain media sosial, atau do's and don'ts dalam bermain media sosial. Mungkin teman-teman penonton sekalian, sebagai netizen sudah tidak asing dengan hate comment. Berikut di samping adalah contoh-contoh hate comment, contoh-contoh penipuan dan penyebaran berita hoax. Hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang melanggar etika digital. Etika digital itu sendiri adalah aturan yang dibuat dengan tujuan untuk mengawasi konten-konten digital agar tidak terjadi kerugian pada individu lainnya. Sesuai dengan subtopik tadi, yaitu do's and don'ts dalam bermain media sosial. Adapun saya menyingkat do's atau hal yang boleh dilakukan ketika kita bermain media sosial dengan RRI, dan adapun yang tidak boleh dilakukan ketika kita bermain media sosial yaitu ASCOAX. Saya akan membahas terlebih dahulu yang boleh dilakukan ketika kita bermain media sosial. RRI, refreshing, recheck, dan inspirasi. Kita bisa bermain media sosial untuk sarana refreshing. Ketika kita jenuh mengerjakan pekerjaan, ketika kita lelah mengerjakan suatu pekerjaan dan terasa bosan, kita bisa melakukan refreshing dengan cara bermain media sosial. Dari media sosial kita dapat menemukan video-video lucu, video-video hiburan, dan hal-hal yang dapat merelaksasikan pikiran kita yang lainnya. Dan yang kedua yaitu recheck. Recheck atau periksa kembali segala informasi atau hal-hal yang kita dapatkan di media sosial. Karena sesuatu yang disebarluaskan di media sosial itu belum semuanya terbukti dan teruji kebenarannya. Oleh karena itu kita harus recheck apapun hal yang kita dapatkan di media sosial agar tidak terjadi yang namanya berita bohong atau penyebaran berita bohong. Dan yang ketiga atau yang terakhir yang boleh dilakukan ketika kita bermain media sosial yaitu inspirasi. Kita bisa mencari inspirasi apapun di media sosial. Banyak sekali inspirasi-inspirasi resep seperti yang dibagikan oleh beberapa konten kreator yaitu Chef Will Ghost, Chef Martin Praja, dan juga Alex yang seringkali membagikan inspirasi resep yang enak dan juga simple. Dan selain itu kita juga bisa mencari inspirasi outfit yang fashionable dan trendy tentunya dengan beberapa konten kreator yaitu ada Faisal Haq, ada Farhan Bashal, dan juga ada konten kreator perempuan seperti Bella Clarissa. Mereka bertiga seringkali membagikan inspirasi-inspirasi outfit yang kekinian dan trendy pastinya. Dan yang kedua yaitu don'ts atau hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita bermain media sosial. Dan saya singkat dengan ASCOAX. ASCOAX di sini adalah asal, komen, dan hoax. Asal, kita tidak boleh asal menyebarkan berita. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus melakukan recheck atau periksa kembali. Karena ketika kita menyebarkan suatu berita, namun dengan embel-embel katanya, itu sangat tidak pantas karena belum teruji kebenarannya dan belum divalidasi oleh siapapun. Dan yang kedua yaitu komen. Kita tidak boleh asal komen, apalagi melakukan atau melanturkan ujaran kebencian kepada konten kreator maupun artis. Karena ketika konten kreator tersebut melakukan kesalahan, sebaiknya kita melakukan kritik. Kritik adalah sebuah hal yang dapat membangun dan pastinya diikuti dengan saran dan tidak hanya penghinaan. Karena penghinaan dapat terjerat pasal UU ITE
yaitu pasal 27 ayat 3 dengan pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 750 juta. Oleh karena itu, ketika kita ingin berkomentar, lebih baik pikir berkali-kali untuk melanturkan komentar tersebut. Apakah sebaiknya kita memberikan komentar tersebut atau hanya tidak. Dan yang ketiga yaitu hoax. Hoax di sini kita sendiri yang membuat berita hoax tersebut dengan tujuan memang untuk menyebarluaskannya. Saya seringkali melihat berita-berita hoax tidak hanya kepada kalangan biasa, namun juga pada para pejabat seperti presiden meninggal dunia, artis-artis meninggal dunia, padahal hal tersebut tidak teruji kebenarannya. Dan penyebaran hoax juga dapat terkena UU ITE pasal 28 ayat 1 yang mana pidana penjara maksimal 6 tahun penjara dan 1 miliar rupiah maksimal denda. Dan pencemaran nama baik juga seringkali saya lihat ketika saya bermain media sosial. Pencemaran nama baik sendiri juga dapat terkena pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 750 juta. Maka dari itu saya mengimbau kepada para penonton untuk melakukan DUS, yaitu RRI, recheck, refreshing, dan inspirasi. Dan tidak perlu melakukan askoaks, asal komen dan hoax, karena askoaks dapat merugikan baik dari kita sendiri maupun orang yang kita hujat, maupun orang yang terkena dampaknya. Maka dari itu, ketika kita melakukan sesuatu, lebih baik pikirkan dulu apakah sesuatu tersebut pantas untuk dilakukan atau hanya menjadi sumber yang tidak mengenakan bagi seseorang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.